Hello, good morning students. Alright, today we will learn about the present perfect tense. Hari ini kita akan belajar salah satu tenses bahasa Inggris yaitu present perfect tense. Ya, present perfect tense adalah tenses yang menjelaskan tentang sesuatu yang sudah dilakukan sekarang atau sesuatu hal itu sudah selesai kalian kerjakan di masa sekarang. Nah, bentuk atau rumusnya anak-anak bisa lihat di layar. Subjek itu adalah pelaku. To be-nya harus menggunakan has dan have. Kata kerjanya kita pakai past participle atau kata kerja ketiga. Nah, jika anak-anak memakai to be has, maka subjeknya yang boleh hanya she, he, it, atau one person, satu orang. Contohnya Cika. Setelah itu diikutin oleh to be has dan kata kerjanya ketiga. Bisa anak-anak lihat contohnya she has eaten. Artinya dia telah makan. Atau Cika has gone. Artinya Cika telah pergi. Anak-anak bisa dilihat ya. Nah, bagaimana jika kalimatnya menggunakan to be have? Jika menggunakan to be have, maka subjeknya yang boleh hanya they, we, are, you, atau more than one person, lebih dari satu orang. Contohnya Cika and Abi. Bagaimana kalimatnya, Miss? Ya, bacain ya. Contohnya, they have stayed. Ya, artinya mereka telah menetap. We have studied. Artinya kami telah belajar. Atau Cika and Abi have finished it. Artinya Cika dan Abi telah menyelesaikan. Nah, catatan di bawah untuk subjek it atau pelaku it bisa digunakan untuk pengganti subjek dari hewan atau suatu benda. Anak-anak bisa lihat dan pelajari di rumah tentang bentuk yang seperti ini. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis present perfect tense. Ada 3 jenis kalimat atau tenses present perfect tense. Yang pertama untuk positif, kedua negatif, ketiga interrogatif. Jika di kalimat positif, maka rumusnya subjek diikuti oleh to be atau auxiliary verb have atau has dan verb three. Nah, contoh kalimatnya I have read the book. Artinya saya telah membaca buku. Jadi aktivitas membacanya telah dilaksanakan. Dan jika subjeknya he, maka to be-nya has. He has left. Left-nya adalah kata kerja ketiga ya, berarti dia telah pergi. Untuk negatifnya, subjek diikuti oleh to be have atau has, diikuti oleh not, tidak, dan diikuti lagi oleh verb three, kata kerja ketiga. Contohnya, I have not read the book. Saya belum membaca buku ya. Artinya saya belum membaca buku. Atau he hasn't left atau he has not left, artinya dia tidak pergi atau dia belum pergi begitu. Nah, bagaimana interrogatifnya? Interrogatifnya maka to be atau auxiliary verbnya berada di depan have atau has, diikuti oleh subjek yang sesuai dengan to be-nya dan diikuti oleh kata kerja ketiganya. Contohnya, have I read the book? Artinya sudahkah atau belumkah saya membaca buku? Jika belum, berarti jawabannya no, I have not. Atau sudahkah dia laki-laki pergi? Maka kalimatnya kalian bisa tulis has he left. Kalau dia belum pergi, maka anak-anak bisa jawab no, he
has not. Atau yes, he has kalau sudah pergi. Oke anak-anak, dipahami ya. Nah, sekarang kita akan bahas halaman 25 dari cerita yang telah anak-anak dengarkan melalui buku Scan Me atau aplikasi Scan Me dari cerita Goldilocks and the Three Bears ya. Nomor 1, Goldilocks says it's too high. Number 2, Goldilocks says it's just right. Number 3, Baby Bear says someone has eaten on my chair and it's broken. Number 4, Goldilocks says it's too hard. Number 5, Mama Bear says someone has lapped in my bed. Number 6, Papa Bear says someone has eaten my porridge. Ya, anak-anak bisa tarik garis di dalam bukunya. Iya, seseorang telah makan bubur saya. Ya, number 3. Apa yuk? Nomor 3. Iya benar. Someone has eaten on my chair and it's broken. Seseorang telah makan di atas tempat duduk saya dan tempat duduk saya jadi rusak. Seperti itu. Ingat, subjeknya someone, maka to be-nya harus has karena satu orang dan diikuti oleh kata kerja ketiga yaitu eaten. Anak-anak mengerti? Oke, tetap semangat. Nah, dalam bacaan kali ini, anak-anak bisa melihat 3 kalimat yang menggunakan present perfect tense. Anak-anak bisa lihat ya, ayo kalimat yang mana? Ya, benar. Yang pertama ada someone has slept in my bed. Subjeknya someone, to be-nya has. Kenapa pakai has? Karena seseorang, temuannya hanya satu orang subjeknya, maka to be-nya harus pakai has. Dan kembali ke verb 3 slept. Seseorang telah tidur di tempat tidur saya artinya. Yuk, terus kalimat kedua yang mana? Ya, someone has eaten my porridge. Ya, jadi seseorang telah makan apa? Nah, pada slide ini anak-anak bisa melihat perbedaan kata kerja ketiga atau past participle yang bentuknya beraturan dan tidak beraturan. Jika dia regular atau beraturan, maka kata kerjanya hanya ditambah akhiran ed atau ed dari accept menjadi accepted, ya. Nah, jika bentuknya tidak beraturan atau irregular verb, maka past participle-nya sangat berubah bentuknya. Contohnya dari arise menjadi arisen. Tapi pada pembelajaran ini, anak-anak harus ingat bahwa tenses present perfect menggunakan kata kerja ketiga atau verb 3 atau di dalam tabel past participle. Jadi anak-anak harus belajar perubahan-perubahan kata kerja ketiga yang akan digunakan di present perfect tense. Oke? Nah, let's try. Mari kita coba untuk mengerjakan soal-soalnya. Number 1 until 5. Number 1, Goldilocks eaten porridge. Yuk, tubinya apa? Nah, karena Goldilocks itu satu orang yang si cewek di dalam buku yang kita pelajari, maka anak-anak menuliskan tubinya ya, has. Number 2, 3 bears bla 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 seen they home. Yuk, telah
melihat rumah mereka. 3 beruang telah melihat rumah mereka. To be-nya apa? Karena subjeknya ada 3 beruang, maka to be-nya ya have. Number 3, I have pergi. Saya telah pergi. Verb 3-nya apa? Ya, gone. I have gone. Number 4, they have bla bla bla. Mereka telah mengunjungi. Ayo, verb 3-nya apa? Ya, visited. Lanjut, number 5, Mr. John has tidur. Tidur bahasa Inggrisnya apa verb 3-nya? Iya, slept. Mr. John has slept. Bisa ya? Oke, Miss harap anak-anak bisa tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk tetap di rumah menjaga kesehatannya. Oke?